Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dasar-dasar sains, kali ini kami akan berdiskusi tentang materi dasar-dasar sains, yaitu yang berjudul sumber-sumber sains. Oke, sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mausafitul Kaputri dengan NIM 210366092. Selanjutnya, Angel. Baiklah, perkenalkan nama saya Angel Centiani, NIM 21036013. Oke, selanjutnya Kinan. Baiklah, perkenalkan saya Kinanti Ratu Saendra, NIM 21036085. Selanjutnya Feby. Oke, perkenalkan nama saya Feby Octavia Dewita dengan NIM 21036072. Dan yang terakhir yaitu Fandi. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fandi Septianata dengan NIM 21036081. Baik, setelah kita perkenalan, mari kita mulai diskusinya, yaitu tentang sumber-sumber sains. Baik, menurut teman-teman semua, sumber-sumber sains itu apa sih? Atau ada yang mau memberikan pendapatnya gitu? Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Menurut saya, sumber-sumber sains itu adalah sesuatu yang ada di dalam alam semesta, yang ada di dalam diri manusia sendiri, dalam sejarah atau dalam berbagai peristiwa sosial, dalam akal, prinsip-prinsip yang sudah jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi memberikan opininya? Izin menjawab moderator. Oke. Sumber-sumber sains yang saya ambil ini saya definisikan melalui pepatah Minang. Ada pepatah Minang yang mengatakan bahwa alam takabang jadi guru. Dari sana kita sudah jelas bahwa ilmu-ilmu yang didapat itu berasalkan dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tinggal bagaimana manusia sendiri mengolah dan mentelusuri lebih dalam lagi tentang ilmu pengetahuan tersebut. Sekian. Oke, jadi dari alam takabang jadi guru. Oke, selanjutnya. Izin menjawab moderator. Oke, Angel. Jadi sumber-sumber sains itu kan, sains itu erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, sumber sains itu ilmu pengetahuannya itu berasal dari mana gitu. Misalnya kalau dari akal pikiran manusia yang berdasarkan hasil pengamatannya atau gimana gitu. Oke. Yang terakhir silakan Kinan. Baiklah, menurut saya sumber-sumber sains itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh dari manusia yang didapatkan secara analisis kayak observasi, penelitian dan yang lain, dan telah diuji coba gitu kebenarannya. Terima kasih. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa sih dasar-dasar apa sih maksudnya sumber-sumber sains itu dan pengertiannya, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang pembagian sumber-sumber sains itu sendiri. Dari yang telah teman-teman paparkan itu, saya mendapati ada tiga kelompok sumber-sumber sains, yaitu sumber-sumber sains itu yang pertama berasal dari sumber ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia. Menurut teman-teman, yang
Yang nomor 1 itu yaitu sumber dari ilmu pengetahuan itu apa-apa aja sih contohnya gitu. Dia kan ada 3. Yang pertama sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua sumber ilmu pengetahuan sains dalam Barat. Yang ketiga beberapa sains modern dalam Islam. Kalau menurut Mausa sendiri sih, kalau dalam pandangan Islam ya, itu tuh berasal dari kitab suci kita umat Islam gitu, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis gitu kan. Dan kan Al-Quran itu udah di apa namanya tuh udah terukur kebenarannya gitu kan. Menurut teman-teman gimana? Apakah setuju atau gimana? Silakan. Ya, kalau saya pribadi sebagai seorang muslim, ya sangat setuju karena apapun sumbernya, apapun ilmu pengetahuan dan segala isinya di muka bumi itu udah tercatat secara rinci dan detail dalam Al-Quran menurut kepercayaan kita sebagai umat muslim. Jadi ilmu pengetahuan yang udah ada sekarang tuh juga nggak lepas dari yang namanya tokoh-tokoh saintis yang beragama muslim. Jadi tidak menutup kemungkinan dan juga tidak bisa kita menolak bahwa ada hubungan kaitannya kitab suci kita atau orang muslim terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan saat sekarang. Iya, bener banget sih. Kalau nggak ada tokoh-tokoh Islam kan ilmu pengetahuan sekarang kan nggak berkembang gitu kan. Oke, selanjutnya kepada teman-teman yang lain mau menanggapi atau gimana? Silakan. Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan pendapat Kamsa kalau sumber pengetahuan alam itu dari pandangan Islam tuh dari Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan sudah emang kepercayaan kita emang udah benar gitu. Biasanya sih sumbernya tuh ada dalam Al-Quran, hadis, ada dari indera, akal, dan hati. Kalau menurut pendapat saya begitu. Terima kasih. Ya, bener banget kan. Jadi selain yang mau saya baca dari literatur, selain dalam pandangan Islam ya, sumber-sumber sains itu juga terdapat dalam sains dalam Barat gitu. Menurut teman-teman apa sih maknanya sains dalam Barat itu? Kalau menurut saya sains dalam pandangan Barat itu hanya berpusat pada makhluk hidup, kayak itu hanya berpusat pada manusia. Jadi kayak manusia yang menentukan kebenarannya, kayak manusia yang melakukan observasi, melakukan pengamatan, analisa. Kalau menurut saya begitu. Iya. Teman-teman yang lain mau menanggapi? Hah? Mengapa? Ada yang mau menanggapi lagi teman-teman tentang sains dalam pandangan Barat? Oke, kalau tidak kita langsung ke yang bagian ketiga, yaitu beberapa sains modern dalam Islam. Menurut literatur yang saya baca itu ada 4 bidang ya. Yang pertama itu bidang astronomi, yang kedua bidang biologi, yang ketiga bidang fisika, dan yang terakhir adalah bidang geologi. Coba teman-teman sebutkan apa-apa aja sih yang ada di bidang yang ada di keempat bidang tersebut. Silakan teman-teman. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan.
Sains modern dalam Islam kan tadi ada dari bidang astronomi, bidang biologi, fisika, sama geologi. Nah, dari bidang astronomi itu contohnya ada garis edar matahari dan bulan. Yang kedua ada langit, ya ada langit. Dan yang ketiga bentuk bulan planet. Keempat lapisan-lapisan atmosfer. Dan terakhir teori Big Bang. Sekian, terima kasih. Oke, untuk bidang selanjutnya, siapa yang mau memberikan contoh? Silakan. Oke, teman-teman, untuk bidang biologi, siapa yang mau memberikan contoh? Kak, izin menjawab, dalam bidang biologi itu ada kaitannya nggak sih sama bidang medikal? Ada ya? Kalau dalam bidang biologi dan medikal itu biasa banyak sih tokoh-tokoh Islam yang yang menguasai bidang-bidang tersebut seperti kayak Ibnu Sina dan lain-lain gitu kan dalam bidang kesehatan gitu. Nah, dalam Al-Quran pun sendiri di sana tuh juga udah terdapat kayak bagaimana analogi bentuk tubuh manusia, bagaimana hewan dan lain-lain gitu. Jadi dari satu sumber itu aja kita udah mendapatkan gitu loh dari bidang biologi, dan juga banyak sumber-sumber buku atau dari kayak hadis-hadis pun juga ada yang membahas tentang bagaimana ilmu-ilmu biologi gitu, seperti kayak teknik penyembuhan bekam yang diterapkan oleh Nabi. Itu kan juga termasuk ilmu biologi dan kesehatan juga. Iya, bener banget sih. Kayak udah disantumin dari dulu-dulu kan, kayak udah ada gitu apa namanya, penemu Islamnya, terus peneliti-penelitinya yang sama berasal dari agama Islam gitu. Kalau menurut Mosa sih di bidang biologi itu contohnya sidik jari kita ya, sidik jari kita itu kita bisa kayak menelusuri lebih jauh sains itu gimana pada sidik jari kita. Yang kedua yaitu ASI gitu, apa manfaatnya buat bayi gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Yaitu lagi bagian otak gitu. Seperti yang kita ketahui, otak kan fungsi utama ya gitu, kayak udah intinya dari seluruh tubuh kita kan. Jadi dari situ kita bisa menelusuri lebih jauh tentang sains itu sendiri. Jadi menurut Mosa sih itu juga termasuk sumber-sumber sains ya gitu. Menurut teman-teman yang lain gimana? Izin menjawab, moderator. Ya. Tadi kan sains itu sumber-sumbernya itu ada yang berasal dari akal pikiran manusia gitu. Ada yang berasal dari hadis atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang kita imani gitu. Selanjutnya ada sains yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuannya ini kan berasal dari pengamatan yang telah teruji kebenarannya gitu. Kalau akal itu kan berasal dari kita sendiri, berasal dari akal pikiran manusia, dan akal itu pun tergolong menjadi dua bagian, yaitu akal yang mendorong pada pengetahuan dan akal yang mendorong pada akhlak. Nah, makanya para saintis itu pun harus dituntut untuk memiliki etika juga seperti yang telah dipelajari materi kita pada sebelumnya. Sekian, terima kasih.
Oke, itu ya dari Angel. Selanjutnya dari menurut Kinan sendiri gimana? Atau Feby, gimana? Kalau menurut saya sih dari dalam bidang biologi itu kita bisa tahu tentang tahapan bayi dalam rahim itu udah ada di dalam teori-teorinya tentang pembungkusan tulang oleh otot, jenis kelamin bayi, itu semua udah dijelaskan di dalam sains. Jadi dari sana kita bisa tahu. Sekian, terima kasih. Iya, bener banget. Oke, selanjutnya ada lagi nih literatur yang mau saya baca. Katanya secara garis besar sumber-sumber sains itu ada 3 katanya. Yang pertama yaitu alam semesta. Itu tuh sudah pasti kan gitu. Alam semesta atau alam fisik yaitu. Kita bahas satu-satu aja ya dulu ya. Yang pertama seperti yang sudah Masa sebutkan tadi yaitu alam semesta. Menurut teman-teman, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari alam semesta yang itu bisa termasuk dalam sumber-sumber sains gitu? Kayak misalnya kita mempelajari planet-planet gitu kan, bulan gitu. Gimana teman-teman? Ya, izin menjawab. Banyak banget sih hal-hal yang bisa kita pelajari Ya. dari alam semesta gitu loh. Seperti kayak contohnya yang sering terjadi aja, perubahan cuaca, perubahannya siang dan malam. Itu kan juga termasuk bagian dari sains yang sudah kita pelajari gitu loh. Dan juga kayak seperti pertumbuhan gitu kita yang dari rahim keluar kecil, terus remaja, balita, remaja, dewasa gitu. Itu juga sumber-sumber sains sebenarnya yang sudah kita ketahui gitu loh. Oh, ini loh yang dari alam tuh menunjukkan ilmu gitu. Jadi kalau kita bahas tentang gimana apa saja sumber yang kita dapat dari alam itu sebenarnya udah banyak banget, dan semuanya yang ada di muka bumi itu, semua yang ada di langit dan di bumi itu sebenarnya udah menjadi sumber ilmu dalam sains itu sendiri gitu. Iya sih, benar banget kalau kita kaji satu-satu ya nggak akan selesai-selesai gitu kan. Soalnya berjuta-juta, bermiliaran objek yang bisa di alam semesta ini kita jadikan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Oke, yang kedua yaitu adalah dari katanya alam akal atau nalar gitu katanya. Alam akal digolongkan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan karena dalam pemikirannya akal itu menarik kesimpulan, katanya gitu. Kalau yang B mengetahui konsep-konsep yang general, yang C yaitu pengelompokan wujud. Menurut teman-teman semuanya, alam akal itu bisa dijadiin sumber-sumber sains nggak sih? Izin menjawab Gimana menurut nih. teman-teman? Ya. Alam akal sendiri tuh sangat bisa dibilang sebagai sumber dari sains, karena tanpa adanya akal pikiran, tanpa adanya olah pikir dari manusia, apa yang ada di bumi, apa yang ada di alam yang udah tersedia itu gak bakal bisa diolah menjadi sesuatu gitu loh. Gak bakal bisa menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak banyak gitu. Jadi intinya sains ini atau ilmu yang kita dapat ini berasal dari alam itu sendiri dan olah pikir manusia. Makanya manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling sempurna, yang memiliki akal pikiran, ya gunanya untuk itu, sebagai sumber informasi, sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu. Jadi olah pikir atau akal atau nalar itu sendiri menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat sekarang kayak gitu. Nah, tapi nggak semuanya juga ilmu dalam sains bisa kita pecahkan cuma
hanya dengan olah pikir dan nalar. Harus ada do something-nya, harus mengerjakan sesuatu, harus ada penelitiannya gitu. Jadi dibarengilah sama kegiatannya. Ya sih, bener banget. Masa setuju banget sama Fandi. Soalnya kalau nggak kita olah juga, itu nggak akan jadi ilmu untuk kita semua. Jadi menurut teman-teman yang lain, gimana? Apakah setuju dengan Fandi atau ada pendapat yang lain? Silakan berpendapat. Di sini ya teman-teman, kita bebas saja berpendapat apapun teman-teman mau berpendapat gitu tentang pokoknya tentang sumber-sumber sains. Silakan. Yang lain? Izin berpendapat moderator. Kalau menurut saya sih akal itu menjadi sumber pengetahuan yang kedua dan juga sebagai alat. Karena menurut saya dari akal tuh kita bisa menemukan ide-ide, konsep-konsep tentang tentang segala hal. Jadi akal tuh dengan akal kita bisa menarik kesimpulan, bisa kita tahu tentang konsep, persentuhan indera dengan materi, segala sesuatu. Iya sih, benar banget. Terima kasih. Oke. Itu ya tadi dari Fandi dan Feby. Kalau menurut Kinan sama Angel gimana? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan ditambahkan. Jadi kan benar kata Bang Pandi tadi, kata Musa juga, kata Feby juga kan. Dengan akal pikiran itu kita bisa memahami sesuatu, kita bisa menganalisisnya dengan berdasarkan akal pikiran kita gitu. Kita juga bisa mengevaluasi sesuatu. Ya gitu sih kalau dari Angel. Ya sih, kurang lebih sama lah ya kan sama pendapat kita. Kalau menurut Kinan gimana? Terakhir nih Kinan. Menurut saya sih emang benar apa yang dibilang teman-teman semua gitu. Sumber-sumber sains tuh bisa dari akal nalar kita sendiri gitu, tapi harus dibuktikan dengan kayak penelitian dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi dari yang teman-teman sampaikan tadi itu adalah suatu apa ya deskripsi tentang sumber-sumber sains dan pembagiannya. Dari tadi kita udah menjelaskan tentang sumber-sumber sains, artinya apa aja sumber sains dan tokoh-tokoh sains juga kita udah bahas. Jadi untuk materi sumber-sumber sains kali ini kita akan membuat kesimpulan. Bagi teman-teman yang mau mengajukan kesimpulannya menurut pendapatnya sendiri atau gabungan dari pendapat kita semua, silahkan. Baik, izin menjawab. Kalau kesimpulan dari saya pribadi sendiri, sumber-sumber sains itu sebenarnya dua faktor paling besar yang mempengaruhi cuma dua. Alam dan manusia. Karena dua faktor ini yang menjadi penggerak timbulnya berbagai ilmu pengetahuan, timbulnya berbagai ilmu-ilmu sains, baik sains maupun di luar sains, banyak sekali ilmu-ilmu yang muncul. Nah, faktor terbesar itu ya udah cuma dua, manusia
dan alam gitu. Jadi itu tuh faktor yang bisa kita lihat. Kan sains ini membahas sesuatu yang tampak. Tapi yang lebih utama dan utama sekali yaitu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang muslim yang menjadi sumber dari segala sumber. Nah, informasi yang kita dapat apapun itu ya udah dari Tuhan gitu, sumber dari segala sumber. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Iya, setuju banget sih sama kesimpulannya Fandi tadi. Kalau untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyampaikan kesimpulannya sendiri? Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan ditambahkan, Angel. Jadi kan tadi kesimpulannya sumber-sumber sains itu kan ada dua. Yang pertama dari alam, yang kedua dari akal pikiran manusia. Selanjutnya sains itu juga dapat bersumber dari Al-Quran kan, ya seperti yang kita bahas tadi. Al-Quran itu kan dijadikan pedoman sebagai bagi kita hidup manusia ini kan, kita berpedoman pada Al-Quran karena di sana terdapat banyak hadis ya juga yang menjelaskan bagaimana sesuatu hal terjadi gitu. Ya sekiranya kurang lebih kayak gitulah, moderator. Oke, Angel. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Silakan ditambahkan atau mau menyampaikan kesimpulan sendiri. Silakan teman-teman. Oke, kalau siapa lagi? Selanjutnya. Feby, gimana Feby? Sama Kinan? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Fandi dan Angel kalau sumber ilmu pengetahuan sains itu yang terutama ada pada alam dan manusia, karena dari alam kita bisa melihat apapun yang terjadi. Kalau dari manusia, dengan manusia lah kita bisa menentukan kebenarannya, manusia yang bisa menganalisa, manusia yang bisa melakukan penelitiannya dan pengamatannya. Sekian dari saya. Menurut Kinan gimana nih? Sama sih, yang paling penting itu alam sama manusia juga, karena tanpa alam dan manusia pun mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di bumi, apa yang ada semuanya gitu. Iya, setuju sih. Kalau dari Mosa sendiri ya kurang lebih sama kayak teman-teman yang berasal dari dua, yaitu alam sama akal pikiran manusia. Kalau alam itu kita bisa mendapatkan sumber-sumbernya dari apapun yang kita lihat di alam semesta ini, atau itu dan juga tanpa melalui proses nggak akan jadi ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi menurut saya itu ada dua. Yang pertama yaitu alam semesta, dan kedua yaitu
nalar oleh manusia gitu. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau berpendapat nggak? Cukup sih mungkin sampai di sana karena udah emang intinya sih dua faktor yang itu yang paling besar sih pengaruhnya dalam sumber. Yang paling utama sekalipun ya sumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala sumber itu yang pertama. Jadi ya mungkin cukup jelas sih mengenai sumber-sumber sains karena nggak terlalu banyak juga yang bakal kita bahas lebih lanjut karena yang namanya sains nggak bakal ada habisnya gitu. Dari sebuah pertanyaan bakal menjadi pertanyaan lagi nantinya. Iya sih, bener banget. Setuju banget sih. Oke. Udah ya teman-teman semua kita diskusinya dari mulai pengertian sumber-sumber sains tadi, maknanya juga, pembagian-pembagiannya juga, kita juga tadi ada singgung sedikit tentang tokoh-tokoh Islamnya juga, tentang Al-Quran juga, dan alam semesta, alam akal atau nalar, dan semuanya itu jadi satu dari Tuhan juga kan, gitu. Jadi sekian diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dasar-dasar sains, yang tadi diskusi tentang materi sumber-sumber sains. Baiklah, saya sebagai moderator, kalau ada perkataan kami yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.